anggota BTS harus menghadapi banyak situasi yang menjengkelkan sepanjang karir mereka, dan terkadang mereka tidak bisa tidak menunjukkan emosi mereka di depan kamera. Inilah 4 kali anggota BTS terlihat kesal di depan kamera. Yang pertama, Jimin marah pada seorang anak karena prioritasnya. Jimin BTS dicintai oleh penggemar karena banyak hal, salah satunya adalah kepribadiannya yang menawan dan baik hati. Dalam salah satu episode Hello Counselor, Jimin tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan amarahnya begitu mendengar prioritas anak ini. Ceritanya tentang seorang anak dan obsesinya dengan boneka-boneka miliknya. Anak itu berbagi bahwa dia memiliki masa lalu yang sepi karena orang tuanya bekerja, jadi dia menghabiskan banyak waktu bermain dengan mainannya. Itu telah berkembang menjadi dia menganggap mereka sebagai bagian dari keluarganya. Anak itu juga memiliki seorang adik perempuan yang jarang bermain dengannya dan menganggap perilakunya agak aneh. Dia bahkan terkadang bereaksi kasar kepada adiknya jika dia tidak bermain dengannya. Ini menimbulkan reaksi yang agak kecewa dan marah dari Jimin yang tidak bisa berkata-kata atas komentar ini. Anak itu bahkan menganggap boneka miliknya lebih penting daripada adik perempuannya. Hal ini menimbulkan ekspresi kecewa dan marah dari Jimin karena Jimin memiliki adik laki-laki yang sangat dia sayangi. Jadi mendengar ini pasti sangat mengejutkan. Jimin mengakhiri dengan memberitahu anak itu bahwa ini menyangkut perilaku dan bahwa dia berharap dia belajar pentingnya keluarga daripada boneka-boneka miliknya. Yang kedua, Suga dan RM kesal dengan komentar Bifree. Video fancam yang diambil oleh seorang penggemar BTS diawali dengan olok-olok ringan tentang apakah rapper idola adalah rapper. Setelah sedikit berdiskusi dengan rapper lain yang hadir, MC yang sepertinya ingin berdiskusi lebih banyak dari semua yang hadir, bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka pikirkan ketika orang-orang bertanya tentang apakah idola dan hip hop adalah dua hal yang berjalan dengan baik. Untuk menjawab pertanyaan itu, RM berkata, "Saya tahu ketika orang memikirkan idola, mereka memikirkan riasan dan pakaian. Tapi sejujurnya, jika Anda hanya mendengarkan album kami sendiri, album kami sangat hip hop." Sebagai tanggapan, rapper lain berkomentar, "Hip hop bukan hanya nama sebuah genre, itu lebih besar. Jadi saya pikir ini lebih merupakan album rap daripada hip hop." Bifree melanjutkan, "Itu hanya album yang memiliki rap." RM dengan tenang menjawab bahwa dia mengerti apa yang para rapper coba katakan, karena dia juga memiliki pengalaman underground sebelumnya. Dia mengungkapkan bahwa dia memahami sudut pandang rapper dan idola, dan juga mencoba mencari tahu keseimbangannya sendiri. Kemudian pembicaraan berubah menjadi gaya berbicara mereka sebagai idola yang cenderung berbeda dengan gaya hip hop. Ketika pembawa acara berkomentar, "Jadi ketika Anda memakai riasan atau penyamaran untuk panggung?" Bifree menyela dengan bercanda, "Tidak, itu bukan Bonjang, itu Yojang, pria yang menyamar sebagai wanita." RM mencoba menjelaskan bahwa dia merasa canggung tentang hal itu dan masih mencoba untuk terbiasa dengan riasan dan memahami mengapa mereka menunjukkan hal seperti itu. Sekali lagi menekankan bahwa dia memahami kedua dunia tersebut. Bifree lalu menyela, "Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Sungguh? Anda mengatakan Anda memahami kedua dunia, dan jika Anda ingin melakukan keduanya dan mengatakan Anda memahami keduanya, lalu apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Jika Anda mengatakan itu canggung dan Anda tidak menyukainya, lalu apa yang ingin Anda lakukan?" Pada titik ini, Suga mengambil mic-nya dan menjawab, "Saya hanya ingin menjangkau banyak orang dengan musik saya. Saya tahu RM menginginkannya juga. Saya pikir Anda mungkin salah paham, tapi secara pribadi saya ingin menjadi jembatan antara underground dan major. Alasannya adalah saya pernah berada di underground sebelumnya di Daegu dan mengalami banyak kesulitan sendiri. Saya akhirnya merilis lagu dan mencoba menjualnya, tetapi tidak bisa mendapatkan sepeser pun darinya. Melakukan musik seperti itu sangat sulit." Bifree lalu bertanya, "Jadi kamu pergi ke Seoul karena tidak ingin mengalami kesulitan?" Suga menjawab, tidak seperti itu. Saya akhirnya datang ke Seoul karena saya ingin terus bermusik dengan kru Hyung saya. Dan saya berpikir bahwa akan lebih baik untuk terlebih dahulu membangun lebih banyak pengakuan. Dan itu akan menjadi cara untuk terus bermusik dengan para Hyung. Bifree sekali lagi menyela, "Jadi menjadi idola adalah hal sementara untuk menghasilkan uang." Suga berkata bukan itu masalahnya, dan dia senang bisa menjangkau banyak penonton dengan musiknya, dan dia merasa bersyukur karenanya. Saat suasana mulai sedikit memanas, pembawa acara mencoba menutup subjek dengan damai. Tetapi Bifree belum selesai mengekspresikan dirinya saat dia berkomentar, "Saya tidak mencoba mengatakan bahwa hanya satu cara yang benar, tapi karena saya juga tahu Suga atau Sultangsi. Sultang berarti gula dalam bahasa Korea, dan Rapmon, dan mereka tidak mengenal saya dan mungkin belum mendengar musik saya, dan saya belum mendengarkan musik BTS. Saya hanya memiliki beberapa pertanyaan yang membuat saya penasaran."
Dia tidak berhenti sampai di situ. Bifree kemudian bertanya tentang bagaimana anggota BTS berkumpul dan RM menjelaskan bahwa grup tersebut awalnya dimulai sebagai grup hip-hop tanpa melibatkan tarian, tetapi akhirnya anggota berganti dan anggota lain dengan kekuatan berbeda ditambah ke bentuk BTS yang kita kenal sekarang. Bifree berkomentar, Anda tahu, seperti yang Suga katakan sebelumnya tentang bagaimana dia menghadapi kesulitan dan bahwa dia tidak dapat menghasilkan uang sepeser pun, ya, itu juga terjadi pada kita semua. Ini seperti itu untuk semua orang, tetapi perbedaannya adalah apakah Anda mampu bertahan sampai akhir? Saya hanya merasa seperti Anda dan saya adalah orang-orang yang seharusnya berjalan di jalan yang sama. Tetapi Anda tidak dapat menahan godaan, Suga menanggapi dengan mengatakan, saya tidak bisa benar-benar mengerti mengapa Anda menggambarkan itu sebagai godaan. Pembawa acara mencoba untuk sekali lagi memotong percakapan, tetapi Bifree menyela lagi untuk menanyakan tentang trailer konser BTS. Dia berkata, "Oh, ada sesuatu yang membuat saya penasaran. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa ada grup di luar sana yang menggunakan Black Skinhead, Kanye West, sebagai milik mereka. Jadi saya mencarinya dan itu adalah kalian." Saya mendengarkannya dan irama serta gaya rapnya sama. Saya ingin tahu mengapa itu terjadi. Saya tahu sangat kesal pada saat itu dan mengumpatnya secara online. Jadi saya minta maaf tentang itu dan penggemar Anda mencoba memberitahu saya bahwa produser lagu itu telah mencampurkannya untuk Anda. RM menjawab, saya pikir Anda mungkin salah paham tentang semua itu. Ya, itu campuran untuk kami, dan itu adalah trailer konsep. Hanya mencoba menampilkan tarian kami. Tarian itu sebenarnya adalah koreografi untuk lagu Kanye West dan kami benar-benar ingin menggunakan lagu aslinya. Tetapi lagu tersebut memiliki banyak bahasa kuat yang tidak lolos pemeriksaan. Jadi kami tidak dapat menggunakannya. Saya pribadi ingin menggunakan track aslinya sendiri, maka ini akan jauh lebih jelas. Bifree bagaimanapun tampaknya tidak terlalu yakin dengan tanggapan RM dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti bagaimana seorang mengaku menghormati Kanye West dapat menyetujui sesuatu seperti itu dan menyajikan sesuatu seperti miliknya dengan meletakkan rapnya sendiri di atas Amherst track. Dia juga berkata, bagiku, rasanya dihormati menyalin hal-hal dari artis yang kamu suka dan menampilkannya sebagai milikmu. RM memintanya untuk menjelaskan lebih banyak tentang apa yang dimaksud dengan meniru, karena mereka hanya menari. Namun, ketika Bifree mulai merespon, pembawa acara merasa bahwa semuanya berjalan terlalu jauh. Dengan tegas mengakhiri percakapan dengan rasa frustasi Bifree yang bersikeras bahwa dia hanya mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawaban mereka. Meskipun tidak secara langsung ditujukan pada Bifree atau situasinya, RM merilis lagu dengan beberapa lirik kuat yang sepertinya itu caranya untuk mengekspresikan pemikirannya saat ini. Beberapa di antaranya diyakini banyak penggemar menunjukkan komentar Bifree yang diduga keluar karena dia tidak menganggap serius rapper idola. Pada Januari 2016, Bifree akhirnya meminta maaf kepada BTS melalui Twitternya. Tetapi hanya beberapa hari setelah meminta maaf kepada BTS dan penggemarnya, rapper Highlight Record Bifree melakukan tindakan sebaliknya dan melakukan penyerangan. Pada 30 Januari 2016, Bifree memposting bahwa dia akan menampar BTS saat dia melihat mereka lagi dan berkata, "Aku bersumpah BTS memiliki beberapa penggemar yang terbelakang." Dia juga menambahkan, "Kalian melakukannya, selamat. Ketika saya melihat opa Anda, saya akan menampar mereka begitu keras untuk kalian semua, terima kasih." Pada 14 Juli 2019, melalui akun Twitter resminya, Bifree meminta maaf lagi atas tindakannya yang sebelumnya terhadap BTS. Kepada BTS dan penggemar mereka, saya sangat menyesal atas semua rasa sakit emosional yang saya timbulkan. Tolong maafkan saya, semoga yang terbaik. Dia kemudian menyebut BTS dalam tweet terpisah dan menulis dalam bahasa Korea. Saya sangat minta maaf kepada BTS dan penggemar BTS atas tindakan saya di masa lalu. Saya pikir saya akan bisa mengatakan ini secara langsung suatu hari nanti. Tetapi untuk saat ini, saya mengungkapkan seperti ini, kata Bifree. Yang ketiga, ketika ARMY disebut gila. Wawancara BTS dengan penyiar radio Saike menerima reaksi beragam dari penggemar. Dalam wawancara yang direkam pada 21 Februari itu, BTS ditanyai tentang kisah di balik album mereka, Map of the Soul 7, rencana tur mereka, tujuan masa depan, artis favorit saat ini, dan banyak lagi. Pada 29 Februari, Saike dan NG in the Morning mereka menerima kritik atas interaksi Twitternya dengan ARMY. Mayoritas interaksi ini terjadi di bagian komentar pada postingan teaser. Banyak pengguna Twitter merasa bahwa tanggapan online-nya kepada mereka tidak profesional. Selain postingan teasernya, Saike juga menerima serangan balik karena memposting foto rambut yang bukan BTS sebagai lelucon dan meledek basis penggemar gila.
Di media barat, ARMY sering distereotipkan sebagai fangirl yang obsesif. Tidak mengherankan, ARMY dan penggemar K-pop pada umumnya lelah digambarkan seperti ini. Itulah sebabnya banyak yang tidak senang dengan komentar Saike tentang mereka dalam wawancara. Mari kita bicara tentang ARMY BTS, kata Saike. Para penggemar ini, kalian tahu mereka sangat gila. Menurut pengguna Twitter, reaksi BTS mencerminkan perasaan ARMY sendiri tentang masalah tersebut. Bayangkan menyebut ARMY gila di depan seorang pria yang memiliki tato ARMY di jarinya. Meskipun Saike bukan pewawancara pertama yang salah menggambarkan ikatan khusus antara BTS dan ARMY, penggemar berharap pewawancara di masa depan akan meluangkan waktu untuk mengenal fandom mereka lebih baik. Yang keempat, ketika mereka ditanyai pertanyaan yang tidak pantas. Seorang reporter berita Korea mendapat kecaman karena mengajukan pertanyaan yang tidak pantas terkait lagu BTS sebelumnya, Blood, Sweat and Tears. Reporter tersebut mengajukan pertanyaan tersebut selama konferensi pers BTS untuk album terbaru mereka, Map of the Soul Persona. Selama sesi tanya jawab dari acara tersebut, seorang reporter mulai tersandung pada kata-katanya saat dia mengungkit album yang sebelumnya, Wings, yang dirilis hampir 3 tahun yang lalu pada saat itu. Anda banyak menyebutkan tentang inspirasi di balik album Anda, dan saya ingin mengajukan pertanyaan tentang bagaimana Anda mendapatkan inspirasi dari berbagai karya. Saya ingin tahu apakah Anda terinspirasi oleh karya lain untuk album Anda sebelumnya di luar yang terbaru. Februari lalu, ada pembicaraan tentang Blood, Sweat and Tears yang terinspirasi dari karya lain. Saya ingin tahu apakah Anda dapat berbicara lebih banyak tentang itu dan tentang laporan berita yang membicarakannya, kata reporter berita tersebut. Suga dan RM dengan sopan meminta reporter untuk mengulangi pertanyaan tersebut karena mereka bingung dengan pertanyaan itu. Dari yang saya pahami, apakah Anda ingin tahu jenis karya seni apa yang membantu menginspirasi album kami, terutama Wings dan Blood, Sweat and Tears? Apakah saya memahami pertanyaan dengan benar? Kata RM. Reporter tersebut kemudian berhenti bertele-tele dan dengan hati-hati menanyakan pendapat mereka tentang tuduhan bahwa konsep Blood, Sweat and Tears diciplak dari karya fotografer Prancis. Saya membuat Wings dan Blood, Sweat and Tears karena saya ingin tahu apakah itu plagiat atau menjiplak. Saya ingin tahu lebih banyak tentang masalah yang diangkat oleh fotografer Prancis. Saya tahu pertanyaan ini bisa jadi tidak nyaman, tetapi saya ingin mendengar apa yang ingin Anda katakan, kata reporter. Saat reporter menutup pertanyaan, Suga memegang mikrofon dan menanganinya seperti seorang profesional. Dia menjawab bahwa perusahaan mereka sedang menanganinya dan mengakhirinya dengan terima kasih yang solid. Sehubungan dengan itu, tim hukum perusahaan kami membicarakan tentang fotografernya. Saya yakin sikap resmi kami akan sama dengan perusahaan kami. Perusahaan kami sedang menyelidikinya, jadi saya yakin kami akan tahu saat hasilnya keluar. Terima kasih, kata Suga. Netizen dan penggemar mulai mengkritik reporter karena menanyakan tentang album dan masalah yang terjadi 3 tahun lalu selama konferensi pers yang hanya ditujukan untuk album baru mereka. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-pop Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.